Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menampilkan visualisasi dan analisa data COVID-19 yang berjudul COVID-19 Analysis Visualization Indonesia. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Deni Yono Nugraha, absen 9, dan Abia Inenda Satria, absen 1, dan Muhammad Agung Setio Dwi Prasetyo, absen 16. Yang pertama, kami akan menampilkan visualisasi dan analisa data COVID-19. Penyakit COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru saja ditemukan. Kebanyakan orang yang jatuh sakit COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan sembuh tanpa pengobatan khusus. Di Indonesia, menurut Kementerian Kesehatan, mengumumkan 4.465 kasus baru COVID-19 yang dikonfirmasi pada hari Rabu 23 September 2020. Sehingga jumlah total infeksi secara nasional menjadi 257.388. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian pada hari Rabu, 140 orang lagi telah meninggal karena penyakit itu, sehingga jumlah kematian yang meninggal menjadi 9.977. Jumlah pasien sembuh juga bertambah menjadi 187.958. Ibu Kota mencatat 1.133 kasus baru yang dikonfirmasi, sehingga total menjadi 65.687. Sementara itu, Jawa Barat melaporkan 516 kasus baru, Jawa Timur 338, Jawa Tengah 257, Banten 216, dan Sumatera Barat 200. Virus ini telah menyebar ke seluruh 34 provinsi di negara Indonesia. Yang pertama, kita akan melakukan import library, yaitu import OS, NumPy, Pandas, Random, Seaborn, DateTime, Matplotlib, ContextLib, Time, TGDM, dan library dari Scikit-learn. Dan import DateTime. Selanjutnya kita menginput dataset yang akan kita tampilkan dan menampilkannya seperti berikut. Selanjutnya kita menghapus kolom dengan semua data bernilai 0 dan kolom yang tidak diperlukan. Dan kita menampilkan kolom-kolom yang diperlukan saja. Selanjutnya kita merubah format tanggal dari dataset tersebut dan menampilkannya kembali. Menampilkan data tipe data kolom pada kolom dataset kami. Selanjutnya kita memanggil data untuk level provinsi. Dan kita mensortirnya untuk yang paling baru, menggunakan data yang teratas yang paling baru. Selanjutnya kita memanggil data COVID-19 pada 9 Juli 2021. Selanjutnya kita menampilkan grafik pada layar tersebut 5 provinsi dengan total kasus terbanyak di Indonesia. Yang pertama DKI Jakarta, yang kedua Jawa Barat, ketiga Jawa Tengah, keempat Jawa Timur, dan yang kelima Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menampilkan grafik provinsi dengan angka kematian terbanyak. Yang pertama berada di Jawa Tengah, kedua Jawa Timur, yang ketiga Jawa Barat, yang keempat DKI Jakarta, dan yang kelima Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menampilkan 5 provinsi teratas dengan total kesembuhan paling banyak. Yang pertama ada di DKI Jakarta, kedua Jawa Barat, ketiga Jawa Tengah, keempat Jawa Timur, dan kelima Kalimantan Timur. Selanjutnya kita mengambilkan 5 provinsi teratas dengan total kasus aktif paling banyak. Yang pertama ada di Papua, kedua Jawa Tengah, ketiga Jawa Barat, keempat Riau, dan kelima DKI Jakarta. Selanjutnya kita menampilkan highlight data khusus COVID-19 di daerah DKI Jakarta.
Selanjutnya kita melakukan zooming tren kasus kematian COVID di DKI Jakarta di 7 hari terakhir sampai 9 Juli 2021. Oh, bukan sampai, maaf sebelumnya. Dari 9 Juli 2021 sampai tanggal 2 selanjutnya dari dataset tersebut. Selanjutnya kita melakukan perbandingan peningkatan kasus baru, kematian, dan kesembuhan. Selanjutnya angka kematian COVID-19 di DKI Jakarta mulai pada tanggal 9 Juli ke atas. Selanjutnya kita akan menampilkan heatmap dan melihat korelasi antar variabel dalam dataset tersebut. Kita langsung menampilkan dataset tersebut. Selanjutnya kita memfokuskan pada beberapa variabel yang terkait dengan kasus COVID-19 dan melakukan tampilan data. Setelah itu kita melihat korelasi antar variabel dari sebaran data pada scatter plot. Nah, seperti yang ditampilkan dalam layar ini. Selanjutnya untuk persiapan untuk permodelan data dan evaluasi performa model akan dilanjutkan oleh Saudara Agung. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Untuk data processing sendiri dari kelompok kami melakukan regresi dengan skala lokasi provinsi di Indonesia. Untuk tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan splitting data dengan mendrop target yaitu kolom new dates. Lalu yang selanjutnya kita melakukan train untuk split data dan menampilkan shape-nya. Lalu selanjutnya kita melakukan scaling data menggunakan standar scaler dan mentransform target tersebut. Yang selanjutnya kita melihat hasil performance evaluation-nya. Seperti yang tadi saya bilang, kami menggunakan regresi, dan untuk regresi sendiri kami menggunakan linear regresi, SVR, dan decision tree regressor. Berikut adalah output dari hasil prediksi dari regresi tadi. Lalu yang selanjutnya dikarenakan pada linear regression memiliki nilai R2 score yang paling tinggi, maka selanjutnya kita akan melakukan prediksi terhadap kasus kematian dan kasus real. Untuk hasilnya adalah sebagai berikut sebesar 0,63 sekian. Dan berikut sekaligus menampilkan grafik dari value dan predictive value-nya. Lalu dikarenakan ada beberapa prediksi yang masih offside, dikarenakan R2 score yang nilainya hanya sekitar 60%, maka kita akan melakukan ekskalasi lokasi menggunakan location negara Indonesia sebagai acuan dari data set yang kita lakukan dengan menggunakan ID data, data location, data drop, dan kita melakukan drop kolom kembali yaitu date, kolom location, longitude, latitude, dan location level. Lalu selanjutnya kita menampilkan kolom data yang tersisa untuk digunakan sebagai data uji. Lalu yang selanjutnya, sebelum kita melakukan regresi lagi dengan menggunakan skala negara Indonesia, kita melihat dulu korelasi pada skala lokasi negara Indonesia dengan nilai sebagai berikut. Dari kolom new case, new date, new cover, new active case, dan seterusnya sampai pada kolom total date per 100 atau per 100.000. Lalu dikarenakan pada hasil heatmap korelasi tersebut ada beberapa variabel yang tidak terlihat display korelasinya, maka kita akan melakukan drop saja, yaitu pada kolom area, kolom populasi, dan population density. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan kolom-kolom yang tersedia kembali. Dan berikut adalah kolom-kolom yang tersisa, yaitu ada new dates, new recover, new active case, total cases, total date, total recover, total active cases, dan total date per 100,000 atau per 100.000.
Dan yang terakhir kita akan melakukan regresi kembali dan evaluasi performa dengan skala lokasi yaitu negara Indonesia. Tahap yang pertama sama dengan saat melakukan regresi pada skala provinsi yaitu melakukan split data dengan mendrop target yaitu new date. Lalu selanjutnya kita akan mentrain data-data yang akan kita jadikan sebagai data uji dan menampilkan shape-nya dan berikut adalah hasilnya. Lalu kemudian melanjutkan tahap selanjutnya sama seperti di atas yaitu melakukan scaling data supaya nominal angka bisa seragam dengan menggunakan standar scalar dan transform. Selanjutnya yang akan kita lakukan itu adalah predict data, modeling, dan terakhir menampilkan performance evaluation. Dan berikut adalah hasil dari performance evaluation-nya. Untuk linear regression sendiri menampilkan hasil prediksi sebesar 1,0, yang untuk SVR menampilkan 0,024 dan yang terakhir decision tree menampilkan 0,96. Dan yang terakhir berikut adalah hasil dari real value, grafik dari real value dan predict values dengan linear regression. Terlihat bahwa tidak ada grafik real value yang tersisa dan hanya tersisa predictive value dari dataset yang kita gunakan. Selanjutnya untuk visualisasi mapping dan visualisasi data akan dilanjutkan oleh Saudara Abia. Baik, selanjutnya adalah visualisasi mapping data COVID di wilayah KRI. Yang pertama adalah kita menginstal library GeoPandas, lalu kita mengimportnya SGPD, lalu kita melihat data head yang ada di dataset kami, lalu kita set dengan dataset newest atau yang terbaru berdasarkan tanggal. Lalu selanjutnya kita memanggil data geo. Data geo dengan hasil seperti berikut. Jika dilihat dari head data geo data head-nya, lalu yang selanjutnya adalah meninggalkan beberapa penamaan data provinsi dari data peta. Nah, selanjutnya setelah itu berhasil, kita memberikan nama kolom lokasi menjadi nama provinsi. Jadi lokasinya kita ubah menjadi provinsi. Nah, yang lokasi kita ubah jadi provinsi. Jadi, ya, selanjutnya adalah kita merge peta. Nah, selanjutnya adalah masih menggabungkan peta yang ada. Nah, kita mengubah dataset ini dan memasukkannya ke dalam peta dengan hasil sebagai berikut. Berdasarkan total cases, terlihat yang paling banyak ada di Pulau Jawa. Lalu total kematian itu juga termasuk di Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk total kesembuhan itu paling banyak ada di Jawa Barat, terlihat yang paling gelap. Lalu total kasus aktif paling banyak ada di Jawa Tengah. Oke, sekian presentasi tentang hasil coding kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang data studio.google kami, yaitu COVID-19 Analysis Visualization Indonesian. Di sini kami akan menampilkan populasi dari seluruh orang yang ada di Indonesia. Lalu di sini adalah data-data yang ada, yaitu location, new active case, new death, total death, and total case, dan yang terakhir adalah total death, di mana ini berdasarkan lokasi yang ada. Di sini kita menggunakan provinsi. Lalu kita set tanggalnya dari 3 Juli sampai 9 Juli 2021. Nah, di sini kita akan menampilkan pie chart di mana terlihat paling besar adalah Jawa Barat. Lalu ini adalah perbandingan new cases dan new death dalam juta. Di mana terlihat dalam new death paling tinggi adalah daerah istimewa Yogyakarta dan new case yang paling tinggi ada di DKI Jakarta. Nah, baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.